Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah teori drama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak materi video dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang drama dan masyarakat. Jadi kita akan belajar drama dan hubungan atau keterkaitannya dengan masyarakat. Baik masyarakat itu si pencipta drama ataupun masyarakat penonton atau masyarakat di sekitar drama itu terjadi. Oke, yang pertama kita harus ingat sastra adalah cermin masyarakat. Artinya apa yang kita tuliskan, apa yang kita praktekkan dalam sastra itu adalah cermin dari masyarakat. Jadi masyarakat itu salah satunya adalah si penulis atau si pengkarya. Jadi pengkarya itu adalah bagian dari masyarakat. Si pengkarya merasa ada sesuatu yang perlu dituliskan, merasa ada sesuatu yang perlu dikreasikan, akhirnya dia menulis karya sastra. Akhirnya dia menulis prosa, dia menulis cerpen, dia menulis novel, dia menulis puisi, dia menulis naskah drama dan lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman ketahui biasanya di antara kita sendiri saja ketika ada keresahan-keresahan tertentu, ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, kita tergerak untuk menuliskannya. Kita tergerak untuk kemudian membuat karya sastra dari keresahan-keresahan yang kita miliki. Misal kemarin rame demo. Rame demo, kita mau turun ke jalan, suasana kita sedang tidak enak karena masih ada pandemi ya, jadi mungkin parno-parno dikit itu masih ada. Jadi kita ingin turut ikut dalam keramaian demo ini nih, tapi kita kan nggak bisa turun untuk untuk beraksi gitu. Kita memutuskan untuk tidak turun beraksi. Nah, kita bisa apa? Nah, salah satunya kita bisa menulis, kita bisa membuat karya sastra, kita bisa membuat puisi yang isinya memprotes keadaan. Nah, itu contoh satu kasus bahwa sastra itu adalah cermin masyarakat. Jadi berawal dari kegelisahan masyarakat, berawal dari keinginan masyarakat untuk menuliskan sesuatu tentang apa yang ada di sekitarnya, kemudian terciptalah karya sastra. Begitupun drama, sejak semula didorong oleh kebutuhan suatu masyarakat akan hiburan dan upacara keagamaan. Jadi seperti yang saya terangkan kemarin-kemarin bahwa drama itu awalnya untuk upacara keagamaan dan untuk hiburan masyarakat. Jadi antar masyarakat sendiri itu karena dulu media hiburan itu sangat terbatas, jadi masyarakat itu saling mengisi hiburan, saling menghibur dirinya sendiri, saling menghibur antar satu sama lain, salah satunya dengan drama. Jadi ada bagian masyarakat yang kemudian berpentas dan ada bagian masyarakat lain yang kemudian menonton seperti itu. Nah, ini saya contohkan satu bentuk cermin bahwa karya sastra terutama drama itu adalah cermin masyarakat. Ini saya ambil fotonya dari pertunjukan wayang orang tahun 1923, judulnya Jayaswati dan Sri Suwela. Ini pertunjukan wayang orang di Keraton Yogyakarta. Jadi di sini ada anak Arjuna, kemudian ada Punokawan. Nah, Punokawan ini kan seperti teman-teman tahu itu adalah batur atau pembantu ya, pembantu dari Arjuna seperti itu. Nah, Punokawan ini kita lihat ini dalam formasi kemasyarakatan ini tuh antara petinggi dan bawahan itu terjadi bahkan sampai sekarang. Nah, itu dicerminkan, itu dibuat dalam sebuah pementasan wayang orang, salah satunya dengan menciptakan karakter Punokawan ini, karakter pembantu. Jadi di sini ada karakter bos, kemudian ada karakter pembantunya. Nah, itu bahkan terjadi sampai sekarang ya. Ini kan dari teater tradisional dari tahun 1923, artinya udah lama sekali, dan sampai sekarang formasi kemasyarakatan antara bos dengan pembantu itu masih ada sampai sekarang. Dan itu dicerminkan oleh masyarakatnya, dan itu diasosiasikan oleh masyarakatnya dalam bentuk pementasan dengan karakter Punokawan itu. Ini contoh dari saya. Kemudian kita masuk ke fungsi drama. Fungsi drama ini macam-macam ya. Saya sebutkan beberapa, salah satunya media ekspresi. Kemudian ada hiburan masyarakat seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian ada tempat pendidikan masyarakat. Jadi drama itu terutama drama tradisional ya, karena tanggung jawabnya itu relatif lebih terasa karena sifatnya yang tradisional, penuh kearifan. Selain itu juga drama tradisional itu cuman menyentuh satu lapisan masyarakat, jadi dekat dengan konsumennya, dengan penontonnya gitu. Jadi
drama itu mau tidak mau harus menjadi sesuatu yang mendidik seperti itu. Kemudian yang keempat, sarana kritik terhadap kepincangan yang terjadi di masyarakat. Teman-teman tahu ketika kita tidak bisa menyampaikan sesuatu, kita memprotes dengan cara yang lebih halus, salah satunya dengan tanda-tanda, dengan perbuatan-perbuatan yang itu tidak tampak secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kritik kita, itu adalah sebenarnya bentuk protes kita. Nah ini drama ini fungsinya seperti itu. Kita sering melihat bahwa film secara tidak langsung itu mengkritik keadaan, entah itu mengkritik pemerintah, mengkritik masyarakat atau pihak-pihak lain, tapi mengkritiknya itu melalui permainan tokoh, melalui aksi dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi tidak langsung menceramahi orang-orang, tapi si kreator film tidak langsung menceramahi orang yang dituju, tapi dia membuat kritiknya atau membuat protesnya itu melalui karakter-karakter yang dia atur dan dia mainkan, seperti itu. Nah yang kelima, melalui drama manusia dapat menemukan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, atau pengetahuan untuk berbuat sesuatu secara lebih baik. Jadi drama ini menjadi ruang reflektif. Jadi setelah menonton drama, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa tidak elok rasanya setelah menonton drama kemudian kita diam saja, kita tidak melakukan, kita tidak berpikir, kita tidak merenung, kemudian efek lebih jauhnya kita tidak melakukan perubahan. Nah itu suatu perkara yang kurang bagus. Seandainya kita hanya sekedar menonton saja. Itulah kenapa menyimpang sedikit dari materi, itulah kenapa terkadang drama, film-film komedi itu rasanya terlalu hanya sebagai tontonan belaka, tidak ada pelajaran yang bisa dipetik seperti film-film lain, film drama salah satu contohnya. Makanya seringkali teman-teman kalau menonton Oscar dari tahun ke tahun itu jarang sekali film komedi itu masuk ke penilaian Oscar sebagai nomini ataupun sebagai juara, itu sangat jarang sekali. Nah, karena apa? Karena seringkali walaupun tidak semuanya ya, tapi seringkali film komedi itu hanya sekedar sebagai tontonan, sebagai lawakan belaka. Orang menonton tuh cuma ingin terhibur, setelah itu lupa dengan apa yang dia orang menonton itu hanya sekedar untuk melupakan masalah dia gitu, untuk pelarian gitu. Jadi orang cuman nonton tuh cuman ingin sekedar ketawa, pokoknya saya cuman ketawa, nggak mau mikir-mikir serius seperti itu. Nah, cuman Oscar tahun kemarin ada satu film komedi yang menang naskah adaptasi terbaik, itu Jojo Rabbit. Jojo Rabbit itu awalnya dari buku cerita, kemudian dijadikan film. Itu tentang anak kecil yang punya teman hayalannya itu Adolf Hitler gitu. Jadi lucu, tapi sebenarnya kritiknya sangat dalam gitu, tentang anak kecil yang berusaha berkomunikasi dengan fasisme. Nah, balik lagi ke poin kelima, kita harus bisa berefleksi, kita harus bisa bersikap setelah kita menonton drama. Jadi idealnya kita tidak hanya sekedar menonton kemudian tidak memberikan suatu perubahan dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke sastra dan masyarakat, sastra dalam arti umum. Nah nanti teman-teman akan belajar mata kuliah sosiologi sastra. Sosiologi sastra ini ya karya sastra yang menjadi ekspresi dan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki keterkaitan resiprokal atau timbal balik dengan jaringan-jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut. Nah, artinya dalam sosiologi sastra nanti teman-teman akan belajar bahwa sastra ini ternyata punya kaitan dengan masyarakat. Sastra ini ternyata pemaknaannya itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Sastra ini terbentuk, sastra ini tercipta itu karena masyarakat. Nah, ini teman-teman akan belajar seperti itu. Jadi ketika teman-teman belajar sosiologi sastra, karya sastra, entah itu prosa, entah itu puisi, entah itu naskah drama, itu nanti akan teman-teman analisis dengan teman-teman melihat masyarakat di sekitar karya tersebut gitu. Kemudian sosiologi sastra kita akan belajar tentang 3 hal, yakni pengarang, teks sastra, dan masyarakat pembaca. Pengarang ini ya ketika
kita menganalisis suatu karya sastra, kita harus tahu pengarang ini ketika membuat ini latar belakangnya seperti apa. Apakah dia membuat sekadar untuk mencari uang, ataukah dia memang punya idealisme tertentu ketika membuat karya sastra? Karena ketika sekadar mencari uang itu biasanya sastrawan akan kompromis, akan banyak memaklumi hal-hal yang menurut banyak orang itu perlu dikritik seperti itu. Karena ya dibayar gitu mencari uang, pokoknya saya hanya mengikuti selera pasar saja seperti itu. Nah ini ketika kita membahas pengarang itu seperti itu. Kemudian teks sastranya seperti apa, teks sastranya apakah ada cermin masyarakat di situ, apakah masyarakat yang sedang masalah-masalah sosial atau konflik-konflik yang ketika itu sedang mendera masyarakat, apakah ada dalam teks sastra tersebut, apakah ada dalam teks cerpen, apakah ada dalam teks film, apakah ada dalam teks komik yang sedang ditulis oleh si pengarang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat pembaca. Ini hubungannya dengan bagaimana masyarakat menangkap karya sastra tersebut. Apakah karya sastra tersebut kemudian berguna untuk masyarakat? Apakah karya sastra tersebut dibaca oleh banyak orang? Nah ini kita akan belajar ini dalam sosiologi sastra. Pokoknya poinnya 3 itu: pengarang, si penciptanya, teksnya, kemudian masyarakat pembacanya. Mirip dengan pengertian yang di poin kedua. Di poin ketiga juga ada pengertian sejenis, yaitu konteks sosial pengarang, kemudian sastra sebagai cermin masyarakat, kemudian fungsi sosial sastra, artinya fungsi dari karya yang diciptakan itu seperti apa, dimaksudkan seperti apa. Nah itu sastra secara garis besar dalam sosiologi sastra. Nanti bisa dikaitkan dengan drama. Kemudian kita masuk ke problem sosial. Problem sosial itu ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan hidup kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Artinya dalam problem sosial ini sesuatu ketidakselarasan terjadi. Ketidakselarasan terjadi artinya ada masalah yang membuat masyarakat itu menjadi terguncang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah sosial, yaitu sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh suatu masyarakat karena bertentangan dengan norma, nilai, atau bahkan aturan yang berlaku. Intinya akan ada masalah keterguncangan atau akan ada ketidaksesuaian yang terjadi ketika kita ada problem dan masalah sosial. Nah ini yang kemudian masalah-masalah ini, masalah di masyarakat ini yang kemudian adaptasi, kemudian ditulis oleh pengarang, termasuk salah satunya pengarang naskah drama gitu. Ketika ada masalah di masyarakat, kemudian dia membuat naskah drama karena dia ingin masalah itu tuh bisa dia kritik, bisa dia berikan masukan itu melalui karya sastra. Nah untuk memudahkan mengamati masalah-masalah sosial, Stark membagi masalah sosial menjadi 3 macam, yaitu konflik dan kesenjangan, kemudian perilaku menyimpang, kemudian perkembangan manusia. Ini bisa teman-teman baca sendiri apa saja rinciannya. Kemudian Sukanto membagi 4 faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor kebudayaan. Faktor ekonomis ini ya ketika ada kemiskinan dan pengangguran, dan faktor biologis ini antara lain penyakit. Kemudian faktor psikologis ini berhubungan dengan syaraf dan mental. Kemudian kebudayaan ini ya tentang budaya yang ada di masyarakat, ya. Contohnya kejahatan, kenakalan remaja, dan lain-lain sebagainya. Nah ini faktor-faktor ini kalau pengarangnya bagus, pengarangnya peka, sastrawannya peka, itu faktor-faktor ini tuh bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu kreasi, membuat suatu karya sastra gitu. Faktor-faktor ini kan pasti ada di masyarakat, di sekitar kita, bahkan masih ada sampai sekarang semuanya ini. Kita masih ada kemiskinan, pengangguran itu banyak, apalagi masa pandemi sekarang. Kemudian ada penyakit, konflik-konflik tentang difabel itu banyak. Kemudian ada faktor psikologis seperti ya mental health, itu sangat seksi sekali isunya sekarang karena banyak orang yang mengalaminya. Kemudian ada faktor kebudayaan, perceraian, kejahatan sampai sekarang itu terjadi, dan lain-lain sebagainya.
Ini faktor penyebab masalah sosial. Nah, ini teman-teman semoga sudah menonton ya, dan saya rasa pasti sudah menonton lah. Yang pertama adalah Joker, yang kedua adalah Black Panther. Ini dua film yang sangat mengguncang penonton Amerika ketika itu, karena isunya sangat kuat. Joker seperti teman-teman tahu sendiri, isunya itu tentang mental health, tentang kesehatan. Jadi si Arthur ini karakter utamanya ini punya masalah syaraf, dia jadi suka tertawa. Di satu sisi juga dia mengaku mental illness, artinya sakit secara mental karena latar belakang kehidupannya itu sangat suram. Sangat suram dalam arti orang tuanya itu ternyata berbohong selama ini ke dia, orang tuanya sendiri punya penyakit mental, kemudian dia tidak diterima di masyarakat, orang-orang tuh membenci dia, membuli dia, merundung dia. Nah ini artinya dia punya masalah psikologis tadi, faktor psikologis, masalah psikologis yang dia dia alami gitu. Sementara Black Panther ini ceritanya tentang superhero kulit hitam. Nah, seperti teman-teman tahu, isu rasial itu sangat sensitif di Amerika. Isunya tuh sangat sampai sekarang itu masih menjadi problem atau masalah sosial di Amerika. Kemarin teman-teman tahu sendiri ada Black Lives Matter, itu yang salah satu orang kulit hitam di Amerika itu diperlakukan tidak baik oleh polisi sehingga dia meregang nyawa, dia meninggal dunia. Akhirnya ada gelombang protes di Amerika. Nah, isu rasial ini sangat penting di Amerika karena masih banyak orang-orang kulit hitam yang dirundung, masih banyak orang-orang kulit hitam yang didiskriminasi, sehingga isu ini tuh perlu diangkat. Dua-duanya ini tentang isu mental health sama isu kesehatan mental, dan isu rasial ini oleh beberapa kreator ini rasanya perlu diangkat. Ini rasanya kegelisahan kita tentang masalah sosial di Amerika ini perlu kita perbincangkan seperti itu. Nah akhirnya kalau Joker ini direkturnya Todd Phillips kemudian membuat naskah film Joker, terus kemudian yang produsernya Black Panther namanya Kevin Feige ini merasa bahwa isu-isu tentang rasial ini perlu diangkat, perlu diperbincangkan. Akhirnya dua rumah produksi, yang satu itu yang Joker ini Warner Bros, yang Black Panther ini Disney, dua rumah produksi ini akhirnya berinisiasi untuk membuat sebuah karya sastra, dalam hal ini bermediumkan film yang menyuarakan tentang kegelisahan seputar isu-isu yang sedang ramai di Amerika Serikat. Nah ini contoh bagaimana problem sosial itu kemudian dimanfaatkan dalam ranah sastra gitu. Jadi ada problem, ada masalah, kemudian sebagai seorang pengarang, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang kreator merasa ini perlu diperbincangkan, ini perlu didiskusikan, ini perlu masyarakat perlu disadarkan. Nah, akhirnya mereka membuat karya. Contohnya ini Joker dan Black Panther. Nah kemudian kita masuk ke teater dan masyarakat. Teater dan masyarakat ini saya contohkan ada dua kasus di Indonesia. Yang pertama ini tentang teater koma dan Kolonel Suruhannya Pak Harto ini tahun 90-an. Jadi direkturnya teater koma itu namanya Nano Riantiarno. Nano Riantiarno ini ketika membuat pementasan konglomerat Burisrawa itu ditelepon oleh Kolonel Suruhannya Pak Harto. Jadi dulu waktu zaman Orde Baru kan ABS ya, asal Bapak senang gitu. Jadi Pak Harto ini kayak semacam ini ya, banyak sekali jenderal-jenderal atau militer-militer yang berusaha membackingi dia itu sangat banyak sekali, berusaha membuat dia senang itu sangat banyak sekali. Nah pementasannya Nano Riantiarno ini dianggap mempermasalahkan anak-anaknya Pak Harto gitu. Jadi ceritanya ini, karakternya ini si Burisrawa ini berusaha merayu para petinggi-petinggi di dunia pewayangan untuk memikat hati si karakter perempuannya ini. Cuman oleh beberapa kalangan, terutama kalangan militer yang dekat dengan Pak Harto, itu dianggap ini sepertinya teaternya Nano Riantiarno ini berusaha menyinggung anaknya Pak Harto ini. Kayak ada seseorang yang karena ingin menguasai sesuatu, akhirnya dia
mengadu ke petinggi-petinggi ini seperti anak-anaknya Pak Harto. Nah, Nano Riantarno ditelepon berkali-kali, bahkan terancam pementasan ini terancam tidak terselenggara, tapi akhirnya tetap terselenggara pementasan ini. Itu tahun 90, naskahnya masih ada, dan naskah teater ini bisa dipentaskan di kemudian hari. Nah, yang kedua yaitu film dan masyarakat. Nah, ini seperti teman-teman ketahui, film ini selalu diperbincangkan setiap September akhir dan memasuki bulan Oktober, karena film ini selalu menjadi alat propaganda politik yang memang awalnya diciptakan seperti itu. Jadi pemerintah Orde Baru ini merasa bahwa masyarakat ini perlu disuguhi sesuatu fakta, bukan fakta, sesuatu pandangan yang bisa mereka percaya. Nah, pemerintah Orde Baru ini percaya bahwa film ini bisa membangkitkan emosi masyarakat, sehingga mereka memanfaatkan film untuk menjadi tontonan. Ketika karya sastra dalam bentuk film ini disajikan, diharapkan, mereka mengharap masyarakat akan takut dengan PKI seperti itu. Nah, akhirnya film ini dibuat karena itu tadi, karena pemerintah Orde Baru merasa bahwa masyarakat itu perlu tergiring opininya, dan mereka menggunakan film sebagai media propagandanya. Dan film ini celakanya banyak fakta-fakta yang meleset di film ini ya. Dan film ini jelas adalah film propaganda. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan tentang keabsahannya. Dan dua kasus ini antara teater dan masyarakat dan film dan masyarakat ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa karya sastra ini berhubungan dengan masyarakat. Yang satu ini si kreatornya diancam oleh penguasa, yang kedua ini penguasa yang malah menggunakan karya sastra untuk mengontrol masyarakat. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan disambung di grup WhatsApp. Dan sekian dari saya, terima kasih atas apresiasinya. Sampai berjumpa kembali di soal UTS ya. Sekian dari saya, selamat berjumpa kembali.